Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur diberikan Allah SWT. Kita bisa bergerak kembali dalam rangka komunitas belajar khusus di kelas B di paket B ya. Salam serta salam kita berikan kepada Tuhan dan kita Muhammad SAW. Dalam komunitas belajar ini pada paket ini saya ingin mengetahui sejauh mana hambatan yang ada di kelas. Alhamdulillah saya senang banget nih sekarang di PKB Mas Agi sudah ada komunitas belajar nih. Jadi saya sebagai tutor di sini jadi tidak merasa kesepian. Jadi ada hambatan di kelas, jadi saya bisa diskusi dengan guru-guru yang lebih senior atau guru-guru yang lain. Untuk di kelas saya sendiri hambatannya itu ada beberapa murid yang saya rasa masih cukup pasif gitu. Jadi dia sepertinya terlalu larut sama dunia sendiri, tidak memperhatikan guru. Nah itu saya kalau misalnya ada teman yang seperti itu tuh, apalagi ketinggalan ya di kelasnya ketinggalan itu, berarti kita butuh effort lebih besar lagi. Misalnya nih hari ini kita selesai jam 3 sore, kita ajak tuh adik-adik itu tuh duduk bareng sama kita, yuk tambahan jam pelajaran lah gitu sebentar, khusus buat dua orang itu, karena kita juga nggak mungkin bisa terus menerus membiarkan mereka dalam ketinggalan ini kan. Kalau kita tetap normal di jam pelajarannya, ya nanti susah ngajarnya. Macam les ya Pak? Ya semacam les, dia Ada jam tambahan, nggak perlu lama-lama, 15 menit, setengah jam, yang penting rutin. Terus saya bilang sama orang tuanya, ini orang tua harus kerjasama di rumah, di sini tanggung jawab kita. Mau laporan ya Bu ya, kalau di kelas 8 itu dari siswa-siswa yang hadir itu ada 2 siswa ya kayaknya yang begitu kita pembelajaran, kita sudah mencari dengan metode-metode yang supaya anak-anak aktif gitu, tapi ada 2 anak itu yang belum bisa kita ajak aktif. Nah, saya pendekatannya dengan cara personal, yaitu saya dekatin, saya tanya kenapa tidak bisa bersama-sama dengan temannya. Ternyata yang satu merasa bahwa tidak punya HP, jadi kemudian kalau yang satunya memang ada permasalahan keluarga, yang mana anak itu sempat kabur juga dari rumah. Dan disitulah kami bisa memberikan saran-saran secara personal agar di kelas ini menjadi rumah kedua bagi mereka gitu. saya pribadi sih kemarin baru bareng-bareng pas lagi pelajaran saya mau coba cari tahu sih sebenarnya mereka ini seperti apa sih backgroundnya, latar belakangnya gitu, pengen cari tahu mereka ini karakter sebenarnya seperti apa gitu kan. Kemarin sudah sempat beberapa anak gitu ya ngobrol face to face gitu sama mereka. Sebenarnya betul gitu ya apa yang dibilang sama ibu bapak semua gitu, kalau mereka nih punya masalah keluarga lah ya. Keluarga itu menjadi inti permasalahan dari perkembangan belajar anak-anak kayak gitu kan. Pada akhirnya apa yang dirasakan sama Bu Rizky juga di kelas gitu ya, karena mungkin background murid-murid kita juga yang spesial gitu ya, jadinya pasti murid-murid yang pasif lebih dominan kayaknya sepertinya daripada teman-teman yang aktif. Mungkin sejauh ini itu yang pasti saya rasakan gitu. Walaupun sebenarnya keinginan belajar mereka itu ada gitu kan, tapi kalau kita bisa bilang minder lah gitu ya, rasa-rasa itu tuh mereka juga tinggi gitu, jadi membuat mereka kurang bisa mengekspresikan diri mereka saat lagi di kelas gitu kan. Mereka tidak aktif. Mungkin satu benar kata Bu, sebenarnya mereka merasa minder gitu ya, dari kenapa? Dari segi pembacanya juga belum lancar ya. Bagaimana dia mau menggunakan HP gitu ya. Putri juga begitu, belum bisa membaca. Tapi pendekatan memang benar personal. Ketika kita pembelajaran menggunakan HP, guru, saya pernah memfasilitasi Putri. Walaupun dia itu Kita pinjemin ya? kita pinjamkan. Putri cara membuka modul seperti ini. Kita fasilitasi. Dia tidak membawa HP, jadi gurunya memfasilitasi jadi ibu kedua bagi mereka gitu ya, supaya mereka nyaman. Kita fasilitasi intinya. Kemudian si Pari juga demikian. Saya tidak bawa alat tulis, saya nggak belajar, saya nggak, mungkin alasan atau apa bukan ya, nih pinjamin pulpen ya. Saya nggak bawa buku, saya nggak bisa HP, pinjamin ya, kuota misalnya, Bu saya nggak ada pakai wifi gitu, Mas lagi bisa, bahkan saya bilang baik dulu bisa, saya bilang ayo, nggak ada alasan, saya bilang gitu ya.
Kalau Babang? Belakang berbeda. Babang itu Malah aktif progresnya baik, bagus, aktif. Babang bagus gitu. Tapi memang Makanya itu murid spesial kita, Pak. Iya. Kan? Bagus tapi Ya, itu bagian dari semangatnya ini ya. walaupun dia termasuk harusnya Low lah ya. juga ya, tapi dia semangat belajar aku Malah di atas sih kan. Dia buka Dia malah di atas teman-temannya. pemahamannya mungkin Pemahamannya. sekarang tuh udah lebih Keren, dekat Babang dari keren. temen yang lain yang normal juga. progresnya bagus Babang itu, jadi nggak stagnan gitu ya, ada Tapi masalahnya progres. dia nggak punya HP ya. Hanya Ya Bambang itu. iya, makanya kita terkadang memfasilitasi Babang bisa Bu, cara nyarinya begini gitu. Pinter, kita fasilitasi. Gimana mendapatkan? Gitu. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa kita punya Bambang kan, atau Ruslan ya. Ingat bahwa identifikasi kita terhadap Ruslan, hasil asesmen kita kepada Ruslan dulu seperti apa. Dan hari ini bertambah ya, ada beberapa 8 orang yang memiliki karakter yang sama sebagaimana yang ditentukan oleh Bapak Ibu tadi. Ya, disitulah bahwa yang namanya kurikulum merdeka itu hadir justru dengan segala situasi. Tidak menjadi persoalan bahwa mereka tidak bisa dan tidak punya Android sebagai alat pembelajarannya, maka kita harus mencari solusi lain tadi. Diferensiasi. Fahri memang dengan Putri ini harus ada pendekatan secara personal, betul, karena memang dia agak sedikit berbeda dan sedikit istimewa. lain dalam penanganannya juga tentu berbeda. Itu tadi makanya kenapa sebelum kita melakukan pembelajaran itu harus ada asesmen, ya, harus ada asesmen untuk melihat, mengidentifikasi sehingga memberi solusi bahwa yang namanya pembelajaran itu kan betul-betul berorientasi kepada kebutuhan peserta didik tadi. Pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti itu. Di dalam kelas itu tidak akan sama. Dalam kelas normal aja, tidak akan sama keberhasilan. Apalagi ini ada peserta didik yang dibilang tadi ya, apa istilahnya Spesial. spesial ya. Spesial, nah itu harus penanganannya ya tadi guru harus benar-benar kreatif, harus melihat kebutuhan siswanya apa sehingga nanti tetap mereka terlayani sesuai dengan tahapannya. Maka di dalam penilaiannya juga akan berbeda. Tetapi kan Fahri itu dia sebetulnya kemampuannya bukan di akademik, tetapi dia kan sebagai pemain bola. Kemarin aja ketika asesmen, alasannya ketika ngisi kan akhirnya yang ngisi ya itu kita juga agak repot juga ya. Pas sampai tahu kemarin gimana nggak ngisi akhirnya. Nah, secara akademik tetap mereka terlayani. Itu mungkin kalau saya memberikan masukan dari apa yang saya tahu bahwa identifikasi bahwa Merdeka itu hadir justru untuk semua kondisi, tidak hanya untuk perkembangan teknologi, tetapi kondisi apapun harus menjawab. Yang bisa menjadi solusi buat ini ya, buat anak-anak pasif ya. Kalau boleh saya sebutkan, yang pertama adalah pendekatan secara personal. Itu juga termasuk dengan ada jam tambahan yang sinkron juga dengan pendekatan secara personal. Yang kedua, permasalahan keluarga. Banyak mendekati kan dengan lebih masuk untuk dirinya dan dia mau belajar. Ya. Jadi permasalahan keluarga kita cari dalam. Kemudian ada lagi PKBM menjadi rumah. Mungkin dari kita semua yang harus menjadi ibu, juga menjadi teman, menjadi tempat curhat, sehingga anak yang pasif itu bisa mulai tumbuh kepercayaan. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di kelas masing-masing, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan komunitas belajar selanjutnya dan kita bisa mengevaluasi kembali. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.